Oke, silakan tanpa membuang waktu lama-lama lagi, saya persilakan tuh Pak Wilson tuh bisa segera memulai sesi sharingnya nih terkait dengan software testing. Silakan Pak Wilson. Oke, thank you. Ya, thank you Pak Adi. Halo semuanya. Ya, perkenalkan saya Wilson. Tuh, ini saya sambil share screen juga. Nah, screen saya udah terlihat kan ya. Ya, pertama ya halo semuanya. Halo Pak Adi dan teman-teman mahasiswa semua. Ya, perkenalkan saya Wilson Wirawan. Saya ya seperti yang udah diinfoin Pak Adi tadi, saya adalah alumni dari ISP juga angkatan 2014. Ya udah lumayan lama kalau dari saya lulus berarti udah 7 tahun ya. Ya, foto yang di samping itu ya foto waktu sidang skripsi, ada Pak Adi, ada Pak Tri, ada Pak Rinabi, masih ada semua. Ya, jadi setelah lulus dari UC kemarin ya saya memilih karir sebagai software quality assurance ya lebih ke karena dari magang pun kebetulan saya magang di satu software house di Surabaya, lokal software house di Surabaya. Di situ kita diminta untuk menganalisa sistem gitu. Jadi ya berbekal dari situ sih dan berbekal dari ilmu-ilmu perkuliahan yang sudah didapat ya, tapi kalau dulu sih waktu saya belum ada mata kuliah spesifik software testing ya, tapi ya kita belajarnya ya secara otodidak juga. Akhirnya saya milih karir sebagai software quality assurance sampai sekarang sih kurang lebih udah hampir 7 tahun, kurang lebih udah hampir 7 tahun di bidang ini. Udah udah beberapa kali pindah-pindah perusahaan juga seperti yang ada di sini itu ya saya udah pernah ditanam duit di tiket.com. Kalau tiket.com harusnya semua tahu ya. Terus Ajaib, kemudian pindah ke Santera, kemudian pindah ke Gojek, dan terakhir sekarang sih saya kerja di software company namanya Just Login. Just Login itu HRMS, perusahaan HRMS company yang based di Singapura. Mungkin itu ya untuk perkenalan singkatnya ya. Mungkin kita langsung aja next ke materinya. Untuk agendanya hari ini sih paling ya yang simpel aja ya. Untuk mungkin judulnya kan Introduction to Software Testing with Robot Framework ya. Jadi di software testing ya kita langsung masuk aja ke agenda yang pertama, itu software testing itu apa sih? Mungkin ya harusnya teman-teman mahasiswa udah dapat lah, maksudnya pasti udah ada pengantar juga tentang software testing itu apa. Ya lebih ke software testing itu ya definisinya yang pasti ya kita mengvalidasi sebuah software itu bekerja sesuai yang di bekerja sesuai yang di require atau enggak gitu. Jadi kayak misalnya kita udah ada satu requirement aplikasinya tuh harus bisa A, B, C. Nah, tugas seorang software quality assurance itu lebih ke make sure pasti apakah yang diminta itu udah sesuai enggak. Tapi bukan cuman apa yang diminta gitu, dari seorang quality assurance juga harus bisa mikir kira-kira apa case-case yang mungkin kayak misalnya yang nggak terpikirkan sebelumnya gitu. Itu juga harus bisa, yang mungkin case-case itu bisa nyebabin satu bug. Kalau bug harusnya semua udah pada tahu ya, udah pada familiar. Bug itu ya error di aplikasi, satu function yang mungkin yang tidak seharusnya terjadi tapi terjadi gitu. Itu namanya bug. Nah, dari seorang software quality assurance itu harus mastiin kalau misalnya software yang akan digunakan sama end user itu bug free. Bug free, jadi kayak nggak ada bugnya. Ataupun kalaupun memang masih sampai ada, kita software sebagai quality assurance harus kita yang duluan tahu, baru kita, jangan sampai user yang tahu dulu gitu. Mungkin sih ya gambaran simpelnya sih seperti itu ya. Kemudian untuk metode software testing sendiri yang pasti ada dua, ada manual, ada automation. Mungkin sekarang sih memang untuk ngarahnya sih memang sih mostly udah banyak yang automation ya, tapi memang dari so far dari perjalanan karir saya sih ya memang
masih ada, mostly sih saya sih masih menanganin yang hybrid, jadi ada yang manual dan ada yang automation. Kemudian ada yang software testing yang functional dan non functional. Kalau functional itu lebih ke yang dilihat langsung sama user gitu, yang dilihat sama user, misalnya kayak UI-nya gimana, benar atau enggak. Kalau misalnya aku ngeklik satu button, ke redirect-nya ke page yang benar atau enggak, kurang lebih seperti itu. Kalau non-functional lebih ke yang nggak dilihat user, misalnya security testing, load testing, misalnya load testing itu lebih ke, kalau misalnya lagi ada, misalnya kita ngomongin war konser nih, war konser tuh kan pasti kan bakalan expect tuh traffic yang masuk ke satu website itu bakalan banyak banget dan bakalan penuh gitu. Nah, sebagai quality assurance kita juga harus bisa ngetes, kita juga harus bisa mulai mikir kayak kita harus tahu gitu maksimumnya berapa sih yang bisa dihandle sama satu server itu. Kita bisa kita bisa tahu kita butuh berapa server, kita butuh kapasitas berapa server untuk misalnya ngehandle traffic yang gede gitu loh. Kurang lebih seperti itu untuk metode dan tipenya. Kemudian untuk ya kenapa itu penting, yang pasti satu, biar bug yang ada itu kita yang tahu dulu gitu. Jangan sampai end user atau yang make aplikasi kita itu yang tahu gitu. Misalnya kayak, oh tapi ini bug loh, harusnya kan nggak kayak gini. Nah, yang kayak gitu-gitu harusnya diketahuin sama quality assurance dulu. Nah, kemudian yang pasti save time and cost dan juga ya ensure reliability. Next-nya ya yang pasti ya importance-nya. Kenapa sih? Maksudnya software testing itu penting gitu di satu company, di satu IT company gitu. Sebenarnya software ini karena kita spesifik software testing ya. Kalau misalnya kita ngomong quality assurance bukan cuma di IT company pentingnya, di semua company yang pasti itu penting. Bukan ini karena kita fokus di software ya. Kalau misalnya kita ngomong produk lain pun yang pasti ada lah semuanya. Misalnya kayak kita nggak mungkin kan kita sebagai end user kita udah membeli barang nih, kita mau pakai barang, tapi kita malah nemu ada cacat di produknya gitu. Jadi yang pasti itu sangat penting. Tapi ya untuk di sesi kali ini yang pasti kita bakal fokus di software testing. Jadi ya importansinya yang penting yang pasti yang pertama itu kita harus mastiin gitu loh, biar quality softwarenya itu sebelum rilis ke production udah memenuhi standar. Nah, jadi kalau misalnya di IT company mungkin ini seringan aja, mungkin ya karena kita ngetek di satu IT company itu sebelum ke production tuh kita ada satu environment sendiri, environment biasa, environment development dan staging gitu. Nah, jadi istilahnya tuh kalau environment development dan staging itu ya pasti masih banyak bugnya gitu, karena ya yang bisa pakai itu cuman internal, cuman developer yang bisa pakai dan juga ya quality assurance yang bisa pakai gitu. Nah, jadi kita nyari bugnya sih di situ supaya ketika kita rilis ke production tuh udah nggak ada lagi tuh bug-bug yang seperti itu, nggak ada lagi bug-bug yang kita temuin di sini di mana di staging gitu. Nah, yang pasti ya yang kedua ya helps detect and fix bug early in the development cycle sih. Jadi ya selain kita udah nemuin bugnya, kita bisa nginfoin ke developer bilang, aplikasi app-nya ini masih ada bug nih. Misalnya kayak pas aku klik button ini, aku udah mau error kayak gini gini gini, harusnya kan enggak gitu. Nah, jadi kita bisa info ke developer, kemudian ya akhirnya bisa di fix sebelum di deploy ke production. Kemudian ya reduce maintenance cost and resolve failure in production. Nah, yang pasti ini ya itu dari quality assurance itu selalu ditekanin gitu loh. Setiap bug yang sampai muncul di production pasti bakal nimbulin cost dan kerugian gitu. Kalau costnya masih bisa diminimalisir, kalau kerugiannya masih bisa diminimalisir, masih oke. Okay. Tapi kalau misalnya udah sampai masalah duit atau masalah masalah yang lebih gede lagi daripada itu, bukan cuma duit, lebih ke kayak integrity satu company bisa dipertaruhkan juga kalau misalnya ada satu bug yang kritikal yang muncul di production. Nah, itu makanya software testing itu penting supaya yang hal-hal yang kayak gitu jangan sampai kejadian gitu. Kemudian sih yang pasti improve customer satisfaction and user experience ya. Jadi kayak ya pasti balik lagi, apa yang seorang quality assurance kerjain itu ya
yang bakal nikmatin yang pasti yang utamanya ya customer lagi gitu. Karena customer ya pasti harapinnya yang mereka pakai, yang mereka beli, barang yang mereka pakai itu bebas dari bug gitu loh, supaya mereka pakainya juga enak gitu. Jadi yang pasti itu sih, kita bisa improve satisfaction dari customer. Kemudian enable continuous integration and delivery sih. Jadi kayak di cycle, kalau misalnya nanti udah bekerja di IT company itu, nanti kalian bakal tahu dari SDLC itu, software development life cycle itu, yang pasti ada CI/CD-nya juga, continuous integration and delivery. Nah, software testing itu merupakan satu part di dalamnya. Jadi bukan cuman development udah kelar selesai, deploy udah dipakai, enggak, harus ada testingnya dulu. Jadi testingnya itu penting ya, karena itu merupakan satu flow juga gitu sendiri. Kemudian ya pasti yang terakhir ya, build trust in software reliability and performance sih. Jadi itu balik lagi kita membangun trust kepada customer, supaya customer juga yakin gitu dengan produk-produk yang kita pakai gitu, yang mereka pakai maksudnya. Oke. Nah, di sini sih sebelum lanjut paling ya ini, di software testing sendiri tuh ya ada dua kan ya, ada dua method yang aku jelasin. Yang pertama tuh ada manual testing, yang kedua ada automation testing. Nah, yang ya itu lebih ke perbedaannya, lebih ke manual testing ya. Sebagai QA kita melakukan testing produk itu secara manual. Misalnya kayak aku lagi mau ngetes satu website nih, ya udah, aku buka laptop, aku aku buka browser, aku ketik misalnya mau ngetes misalnya websitenya uc.ac.id. Nah, kemudian ada spesifik nih, aku mau ngetes menu yang ini, ya udah, dari seorang quality assurance ya udah ngeklik ke menu itu, kemudian jalanin jalanin tes-tes yang dibutuhin gitu. Itu kurang lebih secara manual ya. Manual testing sih, kalau di IT company manual testing tuh bisa di banyak platform ya, bukan cuma web. Bisa di web, bisa di mobile bisa Android, iOS. Kemudian kita juga diminta kadang untuk ngelakuin API testing. Jadi API testing ya API, Application Programming Interface. Ya itu kan kita ngecek ke endpoint-nya gitu, kita ngecek endpoint-nya. Mungkin harusnya teman-teman udah familiar ya dengan API ya. Jadi kayak ngecek menggunakan Postman seperti itu, ngecek hit request seperti itu. Nah, itu dilakukan juga sih sama QA gitu. Nah, kemudian yang kedua setelah manual testing itu ada automation testing. Nah, jadi automation testing itu kita ngebuat test script dengan berbagai tools yang ada. Jadi tools untuk automate testing, test automation itu sangat banyak. Nah, jadi kita menggunakan tool itu, kita nge-optimize tool itu untuk ngegantiin kerja-kerja manual yang selama ini kita lakuin gitu. Misalnya kayak, kan kalau misalnya manual, aku masih harus kayak misalnya buka website, ya udah aku harus ketik manual uc.ac.id gitu, enter, terus masih harus ngarahin mouse ke buttonnya, klik. Nah, itu di automation testing kita nge-automate semua itu. Jadi ketika kita cuma perlu ngejalanin scriptnya, kemudian ya udah, dari dari script itu yang akan menjalankan action-action yang kita minta gitu. Nah, jadi untuk di software testing sendiri, tools-nya sih ada banyak ya, ada banyak banget sepanjang dari aku kerja sebagai QA sih ya, banyak dari yang simple mungkin kayak Katalon cukup simple, tapi itu udah lumayan lama ya. Terus kayak terus kayak selain selain Katalon lebih ke ada Selenium, Appium, kemudian Selenium, Appium, habis itu ya ada lagi ini yang aku mau bahas sekarang, yaitu robot framework. Nah, robot framework itu, ya kita langsung next aja kalau kayak gitu. Nah, robot framework itu merupakannya framework dari tools, open source tools yang bisa kita gunain untuk nge-automate semua tes-tes yang kita jalanin gitu. Nah, dia tuh keyword driven, jadi kayak semua sintaks-sintaks yang kita lakuin itu based on keyword. Nanti aku bakal ngeliatin contoh ininya, contoh scriptnya. Kemudian yang pasti dia tuh ideal for acceptance testing and ATDD. Jadi kayak acceptance testing itu merupakan salah satu contoh dari ini. Dari mana? Dari functional testing yang tadi.
Jadi kita kayak ngecek gitu, apakah apakah UI atau misalnya function dari satu aplikasi itu udah sesuai gitu atau enggak. Nah, kemudian ya base-nya dari robot framework ini Python. Jadi kayak kita bakal untuk ketika kita gunain robot framework ini kita bakal banyak gunain library dari Python sih. Kurang lebih seperti itu. Kemudian nah, kenapa kenapa kita gunain robot framework itu? Nah, aku sih sepanjang ini udah ada pakai beberapa tools dan ya memang so far yang paling enak dan yang paling apa ya, paling gampang digunain itu ya robot framework ini ya menurut aku, karena ya satu yang pasti dia easy to read and maintain. Ya jujur karena maksudnya aku juga basic codingnya nggak yang terlalu bagus, nggak yang terlalu kuat. Kalau kayak dulu pernah pakai Selenium, pernah pakai Katalon gitu ya, memang kalau Katalon sih gampang ya memang karena ya mostly dia cuman bisa bisa di click and drop gitu untuk elemen-elemennya. Nah, tapi kalau misalnya Selenium kan mostly dia base-nya JavaScript ya. Mungkin untuk teman-teman di sini kalau memang udah yang biasa pakai Java ya oke ya. Maksudnya enak juga, lebih bagus juga pakai Selenium gitu. Tapi kalau misalnya untuk yang gampang Python ya itu lebih kayak apa ya, untuk istilah orang awamnya lebih mudah dibaca lah, lebih mudah kayak kalau misalnya nggak perlu orang yang nggak bisa ngoding, yang penting logiknya udah lumayan, udah jalan, diliatin code ini tuh kayak oh nangkep gitu loh, kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua, wide range of built-in and external libraries. Jadi kayak ya kita kita tahu ya Python tuh library-nya banyak banget dan bisa digunain untuk hal apapun gitu loh. Kayak aku kayak aku selama ini aku biasa kan untuk kayak nyari-nyari gini juga aku kadang pakai chat GPT untuk ya AI lah. Kita biasa sekarang kan ya kalau kayak nyari ini bukan di Stack Overflow lagi, musuh sekarang di chat GPT. Nah, di chat GPT itu kita bisa ngelakuin action apapun. Nah, dari yang aku lihat tuh chat GPT pun memang sekarang function apapun, misalnya kayak even kita mau nge-generate PDF, nge-generate apapun gitu, mereka base-nya Python gitu. Jadi memang Python tuh sangat luas sebenarnya untuk libraries-nya dan ya kegunaannya tuh sangat luas gitu loh. Kemudian yang ketiga ya seamless integration with CI/CD tools. Jadi di IT company ya ketika kita udah bisa ngelakuin automation testing gitu ya bukan cuma berhenti di situ. Kita harus integrate dengan whole environment dari company kita itu sendiri. Jadi bisa langsung bisa ke integrate gitu dari development, kemudian testing, kemudian sampai deployment di production gitu. Kemudian yang pasti yang itu habis itu ada auto generated logs and reports. Jadi ya pasti setelah 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 kita ngelakuin tes kita bakal dapat logs dan reports dari hasil testing itu sih. Oke, next. Nah, ini sih mungkin ya untuk teman-teman mungkin ya yang mau cobain di device masing-masing bisa cobain ini. Untuk ini aku ada kasih ini apa, installing how to install robot framework on Windows. Yang pasti yang pertama kita butuh Python. Yang pasti kita butuh install Python dan nambahin ke pad-nya yang di environment variables. Harusnya mungkin kalau yang udah pernah pakai Python sih harusnya sih udah ya. Maksudnya udah langsung udah bisa skip yang pertama ini. Kemudian yang pasti yang kedua open command prompt, kemudian pip install. Untuk itu pip install merupakan ya basic command di Python sih, pip install robot framework. Kemudian kita butuh install beberapa libraries yang dibutuhin. Yang pertama yang paling sering aku pakai ya libraries yang Selenium library ini. Jadi Selenium library ini kegunaannya itu untuk UI testing. Jadi dia bisa ngekonekin dari automate testing kita, test automation kita ke web driver dari browser itu sendiri. Nanti dari aku bakalan ngedemoin itu. Kemudian yang kedua ada request library. Request library ini lebih fokus ke untuk API testing ya. Jadi kalau misalnya kita pengen nge-hit satu endpoint gitu dari test automate di robot framework, kita bakal gunain library request library. Kemudian JSON library yang pasti kalau misalnya kita mau nge-extract, misalnya kita udah dapat nih API kita hit itu, kita udah dapat responsnya kayak gimana. Nah, kemudian kita mau nge-extract, kita mau ngambil value-value dari respons itu untuk kita pakai di tes selanjutnya. Nah, kita pakai JSON library ini sih. Kemudian ya install Chrome driver, kemudian add to pad, install Chrome driver yaitu untuk UI testing juga.
Sama ya itu paling untuk verify-nya robot version gini. Nah, terus kalau di Mac ya kalau di Mac pakai Homebrew yang pasti, pakai terminal dan Homebrew ya biasa sih, harusnya sih di Mac lebih simple ya. Kalau aku kemarin karena ya itu udah pernah install di Windows dan di Mac, so far sih ya kalau di Mac sih ya sangat seamless ya. Cuman pip gitu install dari Homebrew kan semuanya gampang, nggak perlu nambah-nambah ke pet lagi, agak ribet gitu. Tapi kurang lebih cara installnya sama. Mungkin nanti kalau ada yang pengen nyobain mungkin boleh dicobain. Nah, sama ya ini. Kita lebih ya ini tadi yang aku jelasin. Di robot framework itu kurang lebih ada beberapa libraries yang paling sering aku pakai. Yang paling sering aku pakai itu yang pertama tuh built-in. Built-in itu ya kalau yang berhubungan dengan map, string, date, logging gitu. Jadi kalau kayak kita mau main-main tentang kita mau ngetes misalnya tanggal atau map operation gitu, nah kita pakai built-in. Kemudian selain library, seperti yang udah aku jelasin tadi, dia tuh browser-based UI testing. Jadi kayak kita UI berdasarkan browser gitu, kita tesnya berdasarkan, kita ngetesnya di browser, nah kita pakai library Selenium library ini. Kemudian untuk request library digunain untuk REST API testing ya, itu API testing balik lagi. Untuk kalau kita mau ngehit langsung ke API-nya, nggak pakai UI, nah kita pakainya request library. Kemudian yang oh ya, habis itu ada JSON library. JSON library itu untuk JSON validation, itu ya related sama request library sih. Related sama request library, jadi dia tuh untuk kalau misalnya kita mau ngambil, jadi kan kalau API itu kan pasti kan responsnya kan mostly bakal dibalikin dalam JSON, karena kalau misalnya kita mau nge-validate value-value yang ada di response itu, nah kita pakai JSON library. Kemudian libraries collection ya, kalau misalnya kita mau nge-validate satu list misalnya balikannya itu merupakan list yang banyak, nah itu kita pakai libraries collection. Nah, nextnya itu arsitekturnya. Arsitekturnya aku lebih langsung liatin aja deh. Ya ini paling aku jelasin dulu. Yang pasti ini untuk di robot framework sendiri tuh semua filenya tuh extensionnya bakalan .robot gitu. Dia memang based on Python, tapi dia punya extension sendiri yaitu .robot. Kemudian ya resource. Jadi di test suite, jadi ada test suits, ada resource, ada libraries. Mostly sih ada 3 itu ya. Jadi nanti tuh di test suite nanti kita langsung liatin aja depan enggak. So, nah, ini sekarang udah kelihatan kan ya. Nah, ini aku ada bikin satu ini apa project ya, login project ya. Kita start dari yang simple-simple dulu aja ya untuk tutorial untuk kelas hari ini. Ya ini login project, jadi kayak kita nge-verify login gitu. Nah, seperti yang tadi aku jelasin juga, jadi arsitekturnya tuh yang pasti yang pertama tuh ada result test suite. Test suite itu ada di sini, yang tes ini. Nah, ini merupakan yang pertama tuh login test ini merupakan test suite yang .robot. Ya seperti yang bisa dilihat di sini extensionnya .robot. Nah, test suite itu merupakan tempat di mana kita naruh semua test case kita. Nah, kita naruh semua test case kita itu di test suite ini. Jadi yang kita run di komen kita itu ya test suite ini gitu. Kita nge-run tes apa aja sih? Nah, kita taruhnya tuh di test suite ini. Yang kedua tuh ada resource. Nah, resource ini tempat kita naruh, yaitu balik lagi seperti namanya resource kan. Kita naruh semua action-action yang kita mau ngelakuin gitu. Jadi misalnya kayak gini kita bisa lihat di sini. Misalnya aku mau ngelakuin valid login test. Aku mau ngelakuin tes login gitu, misalnya kayak loginnya itu yang valid gitu, user kita nge-verify username dan passwordnya benar. Nah, option yang pasti yang pertama kita harus yang pasti open login page, kemudian kita input credentialnya apa, kemudian kita submit. Nah, kan di sini kan kita cuma nulis open login page gitu. Nah, open login page itu ngapain aja?
kita taruhnya di resource. Nah, resource ketika open login page yang akan dilakukan adalah open browser, kemudian ini aku pakai variabel biar untuk ya variabel lebih ke biar gampang ya dipakainya, maksudnya kayak nggak perlu kita ngetikin masing-masing URL-nya apa gitu. Pakai variabel, kemudian ya yang pasti ini website browsernya apa, kemudian ya kita minta maximize browser Windows. Kurang lebih seperti itu, tapi paling itu ya aku balik lagi ke balik lagi ke PPT-nya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk arsitekturnya. Arsitektur ini untuk yang basic kurang lebih seperti itu sih. Nah, dari ya ini balik lagi nih, ya ini tadi aku udah mulai juga. Ya kita bakal ngedemoin, aku bakal coba ngedemoin ini misalnya kayak aku mau ngelakuin tes login web gitu. Yang pasti ketika kita diminta nih misalnya kayak dari dari requirement-nya udah dijelasin kan, misalnya kayak aku mau ngelakuin aku mau ngelakuin login tes gitu. Nah, login tesnya itu yang pasti kita harus dari seorang software quality assurance sendiri kita harus mikirin nih test case dan test skenario-nya tuh apa aja gitu ketika kita ngelakuin login test. Dan kita harus setelah kita mikirin case-case-nya kita juga harus taruh gitu, misalnya kayak kita juga harus taruh kayak step-stepnya tuh apa aja untuk ngelakuin tes itu kita juga harus catat, karena itu bakal digunain di automation test itu sendiri. Nah, mungkin ini basic ya, mungkin ini clear yang jelas-jelas aja gitu. Misalnya web login test gitu. Kemudian ya step pertama yang pasti ya open login page. Kita harus open page-nya. Kemudian kita input valid credential-nya, kita klik login, kemudian ya pasti kita verify. Loginnya tuh sukses apa enggak gitu. Nah, ini untuk basicnya kurang lebih seperti itu. Terus aku balik lagi ke balik lagi ke mana? Balik lagi ke code-nya tadi. Nah, jadi di sini kita bisa lihat karena kita mau ngelakuin web login test. Karena kita mau ngelakuin web login test itu, jadi itu merupakan UI based test, UI based. Nah, karena itu merupakan UI based test, kita bakal ngebutuhin library-nya dulu yang pertama yang pasti. Library-nya yaitu Selenium library. Karena ya tadi yang seperti yang udah aku jelasin, Selenium library kita gunain untuk UI testing yang merupakan browser based gitu. Kemudian untuk manggil resource-nya yang dari sini kita butuh masukin juga nih resource. Kita kasih path-nya apa, kemudian ya resource dot ini, kemudian kita kasih file name-nya biar dia tahu gitu. Oh, berarti aku butuh resource-nya tuh dari sini, karena di bawah ini kita masukin kayak open login page ini kan semua kan di declare di keywords-nya. Semua di declare di resource-nya. Nah, jadi untuk manggil resource itu kita butuh declare dulu nih, filenya tuh dari mana sih? Nah, dari sini kita udah masukin. Kemudian untuk next-nya tuh yang pasti kita butuh variabel ya. Kita butuh variabel. Oh ya, betul, kalau misalnya ada yang kurang jelas atau aku kecepatan, langsung bisa chat aja ya. Atau ada yang mau ditanyain. Ya, jadi next-nya tuh setelah setting sih kita butuh variabel juga. Karena ya kita tes, yang pasti kita butuh tes variabel, tes datanya tuh seperti apa gitu. Nah, di variabel ini kalau login tes ya yang pasti masih simpel ya, masih simpel. Kita cuma butuh your login URL-nya apa, kita mau login di website mana, kemudian username dan password. Nah, ini ada ya website untuk practice gitu sih, untuk practice untuk yang tes login yang simple gitu. Nah, di case yang pertama ini aku ya ngejalanin yang valid login test. Tunggu, ini ada yang invalid, tapi invalid kita skip dulu aja. Nah, yang valid login test, yang pasti kita di structure dari test suite ini sendiri kita butuh ini teks, misalnya teks ini untuk lebih ke reporting sih. Misalnya aku tahu nih, oh ini tesnya tentang login nih, makanya aku tambahin teksnya di situ. Kemudian action pertama kita ngelakuin apa tuh? Yang pasti yaitu kita balik lagi ke yang tadi, ke yang slide yang tadi, kita butuh
open login page dulu kan. Nah, kita ketik tuh open login page. Kemudian yang kedua kita input credential karena ya setelah open login page kita butuh input credentialnya. Nah, kita input credentialnya kita masukin di sini aku pakai variable. Variabelnya ini diambil dari yang atas ini. Student dan password 123 kayak gitu. Username dan password kita input. Kemudian kita submit login. Submit loginnya. Kemudian yaitu di sini kita nge-verify nih. Page-nya tuh harus contain kata-kata ini, login successfully, seperti itu. Kalau misalnya dia nggak contain ini, bakal fail tesnya. Nah, berarti di sini kita bisa nge-verify either tesnya itu sukses atau gagal gitu. Nah, jadi biasanya aku sih biasanya dari kita udah ngebuat test case nih, misalnya kita udah nganalisa misalnya requirement dari satu produk itu kayak gimana. Nah, yang pasti kita pertama tuh bikin test case-nya dulu. Nah, test case-nya dulu kita bikinnya di sini, kayak gini, open login page, gini-gini. Setelah kita bikin test case-nya, kita bakal mikir nih, kalau misalnya untuk aku open login page, apa yang aku butuhin, nah ya udah aku declare di resource ini. Open login page, aku butuh open browser dan maximize biar enak dilihatnya. Kemudian untuk credential, apa, submit loginnya apa gitu. Kurang lebih seperti itu. Yang paling ini aku coba demonya. Halo, tes, sorry. Suaraku masih masuk kan ya? Maaf. Nah, jadi yang pertama itu untuk kita kan udah bikin nih, kita udah bikin untuk test script-nya yang untuk login test ini. Nah, kita ngejalaninnya di sini aku pakai VS Code, Visual Studio Code untuk IDE-nya, tapi ya bebas sih untuk robot framework ini nggak ada yang khusus kayak harus pakai IDE apa gitu, makanya aku pakai VS Code aja biar lebih nyaman karena di kerjaan juga aku integrate dengan GitHub, jadi ya ini untuk integrate dengan GitHub-nya lebih enak sih, jadi ya pakai VS Code. Untuk nge-run script-nya itu sendiri yang pasti kita butuh script-nya tuh simple, cuman robot, kemudian kita type dari namanya ini, namanya login test.robot, login test.robot, kemudian aku enter. Oh, ini harusnya nggak kelihatan ini gitu ya. Nih, dia bakal munculin nih valid, dia bakal munculin kayak ya tes yang dilakuin tuh apa gitu. Nih, oh sorry, ini aku nggak kelihatan karena aku cuma share window-nya. Aku coba share nih ya, coba share entire screen. Nah, tunggu deh, aku ulang deh habis ini. Coba ya aku ulang ya. Nah, seperti ini kita bisa lihat. Coba aku ulang ya tesnya ya. Ini mungkin kita, oh ini masih di jalan semua. Oke, jadi kita jalani yang satu tes aja. Kita robot, robot login tes robot. Nah, seperti yang ini di sini nanti teman-teman bisa lihat. Nah, dia bakal ketika aku ngeklik itu dia bakal otomatis ngebuka browser yang kita udah assign tadi. Nah, di case ini aku assign-nya tuh Chrome kan. Nah, dia bakal otomatis ngebuka nih, Chrome is controlled by automatic. Nah, dia otomatis tuh ngebuka. Nah, login successfully udah selesai. Nah, jadi kayak dia tuh udah bakal ngejalanin, kita udah nggak perlu lagi typing satu-satu, misalnya kayak aku masih harus typing, aku typingnya username-nya apa, passwordnya apa. Nah, kita bisa declare langsung di sini, kemudian kita bisa declare di sini, kemudian langsung ya udah dari test script itu yang bakal ngejalanin skenario yang kita butuhin gitu. Nah, itu sih untuk yang valid login test ya. Jadi kayak itu simple sih sebenarnya.
yang valid login test itu. Nah, ini paling abis ini kita coba discuss bareng-bareng nih. Misalnya kayak case tadinya tuh, ya itu kan tadi kan kita kan udah ngetes kalau misalnya websitenya tuh password dan username-nya tuh bener gitu. Nah, kalau misalnya sekarang kita coba nih, kalau misalnya dia tuh salah gitu, misalnya kayak aku mau untuk di testing sendiri tuh yang pasti ada dua, kita harus melakukan positive testing dan negative testing. Kita sebagai QA kita nggak bisa cuma ngecek, oh ya udah aku login gini bener kok udah selesai. Nah kita juga harus ngecek dari negatifnya. Kalau misalnya aku salahin gimana ya? Kalau misalnya aku salahin, kalau misalnya aku inputnya salah, error yang muncul tuh kayak gimana ya? Atau misalnya kayak jangan-jangan kalau meskipun aku ngetiknya salah pun tetap bisa masuk juga gitu. Nah, itu makanya butuh negatif case-nya juga. Nah, negatif case sendiri ya itu yang pasti kita coba bikin yang ini. Juga udah ada bikin sih yang invalid login. Aku bakal share sebentar. Di invalid login test kita buka dulu. Nah, Nah, di sini kita lihat invalid login test dengan valid login test itu bedanya apa sih? Nah, di sini kita lihat dari skenario-nya itu sendiri sih yang pasti perbedaannya yang paling gede tuh di input credential-nya, karena kita mau ngetes nih kalau misalnya credential-nya aku salahin itu bakal apa gitu. Nah, yang pasti kita masukin kayak gini wrong user dan wrong pass. Kemudian ya masih sama submit login dan kemudian page should contain ya ini your username is invalid. Karena kalau misalnya page contain-nya login successfully ya berarti kan ada yang salah kan, berarti kan harusnya kan nggak seperti itu. Nah, kita selain gunain yang kayak gini, kita juga bisa gunain ini kan kita langsung declare nih, kita mau input apa sih? Kita mau input apa di text box-nya itu berdasarkan yang kita udah taruh di sini, karena kita di sini actionnya ketika input credential kita bakal input text. Nah, input text itu ini kita declare di sini ataupun kita bisa declare as a variable. Kalau misalnya kita mau ngomongin best practice ya, kalau kita mau ngomongin best practice yang pasti kita bakal harus taruh di variable biar biar dari variabel itu bisa reusable gitu, biar scriptnya tuh bisa reusable. Gantinya tuh kalau misalnya aku mau ganti wrong user dan wrong passwordnya, aku cuma perlu ganti di variabel. Aku nggak perlu kalau misalnya kita declare di semua gini, masing-masing test case nanti kita butuh ganti gitu, jadi lama. Tapi di sini aku coba ya udah yang simpel aja, tambahin wrong user dan wrong pass gitu kan. Nah, misalnya kita coba ini nih, kita nggak usah jalanin yang atau nggak apa-apa deh, kita jalanin dua-duanya aja. Jalanin dua-duanya, save dulu. Oke, udah ke save. Habis itu kita coba nih, kita jalanin lagi robot tes. Sorry, lupa. Harus lepas share screen-nya lagi. Share entire window. Nah, kita lihat di sini yang sama kayak tadi, yang pasti kita ketik ininya dulu. Nah, practice automation login. Nah, seperti itu. Kemudian ini yang tes kedua nih, tes kedua yang invalidnya. Sama sih prosesnya nih. Cuman yang bedanya tuh nah itu. Yang ini ya prosesnya sih cepat ya yang pasti ya karena dilakuin sama scriptnya sendiri. Jadi perbedaannya ya di situ. Perbedaannya tuh wrong user dan wrong pass yang credential yang kita input sendiri itu. Kemudian ya password contain-nya harus ada username invalid untuk nge-verify kalau misalnya ya udah bakal oh ya kebaca gagal gitu, kebaca nggak bisa login gitu. Nah, di sini kita setelah ngejalanin tes ini, tuh kita bakal dapat report nih, reportnya ya bisa HTML dan ada output dan log dan report gitu. Kita coba buka yang report ini ya.
Buka filenya aja langsung. Nah, seperti yang ini aku coba share screen lagi. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini test report yang di generate langsung sama si robot framework-nya itu ya. Jadi kita lihat di sini kita bisa lihat statusnya tuh all test pass, start time, end time. Kemudian ada elapsed time-nya juga. Ini time dilakuin berapa lama gitu. Jadi ya kita bisa lihat di sini tuh elapsed time-nya tuh waktu yang dibutuhin untuk ngelakuin dua skenario ini. Kita kan tadi ngelakuin dua skenario, valid valid login dan invalid login. Nah, kita lihat waktu yang dibutuhin itu cuman 22 detik. Nah, coba bandingkan kalau misalnya kita ngelakuin tesnya itu manual gitu. Kita masih harus buka. Ini kita ngomongin sebenarnya. Ini aku masih harus nge-trigger gitu. Kalau misalnya kita ngomong udah scale company ya udah yang ngejalanin itu mostly udah bukan QA lagi gitu. Yang ngejalaninnya itu udah by system yang seperti aku bilang tadi CI/CD itu. Nah, CI/CD itu tadi kita udah ngejalanin, jadi itu bakal lebih cepat lagi gitu. Nah, kita lihat di sini cuma 22 detik waktu yang dibutuhin untuk ngelakuin dua skenario itu, yaitu coba bandingin kalau misalnya kita masih harus ngelakuinnya secara manual. Dan ya itu sangat mempermudah ya, karena kayak ya case-case ketika nanti kalian ada yang bekerja sebagai QA, ada yang memiliki karir sebagai QA, mostly login test kayak gini tuh ya bisa dibilang kayak karena itu menjadi makanan sehari-hari itu bakal sangat boring dan sangat bosen gitu. Jadi kayak aduh harus tes login doang nih kayak gitu. Nah, kita bikin makanya untuk ada ini yang sangat mempermudah ya. Di sini kita bisa lihat tes statistiknya juga. Tes statistik kita bisa lihat all test. All testnya nih kelihatan nih. Invalid login test, kita ngelakuin tes apa aja sih? Nah, di sini namanya yang tadi valid login test, invalid login test. Teksnya yang tadi nih, teksnya kita lihat yang tadi aku masukin teksnya login smoke gitu. Nah, ini spesifik di login test, di validnya nih. Kita bisa lihat di sini. Kita bisa lihat lognya, kita bisa lihat detail lognya gitu. Tesnya tuh apa aja sih yang dijalanin, apa aja sih yang dilakuin di tes itu. Kita bisa lihat open login page, waktunya berapa lama, open browser waktunya berapa lama gitu, kemudian kita maximize browser window, kemudian kita input credential yang di-input tuh apa gitu. Kita bisa masukin nih, typing text student into field username. Kemudian passwordnya apa yang kita masukin, kelihatan semua di lognya. Jadi ya sangat detail sih. Itu sih kurang lebih untuk yang case study pertama, yang web login practice itu. Mungkin nanti ya teman-teman kalau memang ada yang mau cobain juga bisa nanti abis kelas ini nanti aku share ke Pak Adi kali ya untuk PPT sama zip file dari project ini sih, biar kalau teman-teman ada yang mau cobain, ada yang mau coba ganti atau ada yang mau coba apa gitu bisa gitu, nanti aku share ke Pak Adi habis ini. Terus nah ini sih lebih ke ini, jadi ini next ya, ini mungkin next materinya ya, jadi kayak Gherkin example. Nah, jadi Gherkin itu merupakan satu method untuk kita nulis test case. Nah, test case kan kalau yang tadi kan kita kayak tulis tuh step-stepnya tuh apa aja gitu, apa aja kan. Nah, selain kita nulis step-step sebagai seperti itu, kita juga bisa gunain metode yang namanya Gherkin untuk menulis test case. Nah, Gherkin itu pada dasarnya tuh dia tuh ada given, when, sama then. Nah, itu lebih kayak kita nerjemahin dari test case itu sendiri gitu. Jadi biar kayak lebih gampang dan lebih mudah dibaca gitu. Nah, yang pertama tuh ini aku ambil contoh yang tadi lagi ya, yang user login. Yang user login itu yang pertama yang pasti successful login. Kita butuh validate successful login. Nah, given tuh merupakan precondition dari tes skenario itu sendiri. Nah, given lebih ke preconditionnya, apa yang harus udah ada kalau misalnya aku mau ngejalanin test case itu. Nah, yang pasti kalau di sini yang pasti kan yang pertama
kita udah harus ngebuka login page-nya kan. Kita harus ngebuka login page-nya dulu. Nah, itu sebagai precondition. Di sini namanya given. Nah, kemudian yang kedua tuh when. When itu merupakan action-action yang kita lakuin di tes skenario itu. Nah, kan kita kan udah preconditionnya udah nih. Login page-nya itu udah kebuka, harus kebuka dulu baru kita bisa ngejalanin action-nya. Nah, action-nya tuh when-nya itu action yang kita ngelakuin gitu loh. Nah, kalau misalnya di successful login yang pasti kita kan butuh input username dan password yang valid ya. Nah, yang pasti itu. Jadi di sini aku masukin when I enter valid username and password. Nah, kemudian habis itu kan bukan cuma itu actionnya. Jadi kita tambahin and. When I enter valid username and password and I click the login button. Nah, setelah itu kan action yang kita lakuin kan di tes skenario itu. Habis itu kita dan itu lebih ke expected resultnya apa? Apa sih maksudnya kayak dari case ini maunya tuh requirement-nya tuh kayak gimana gitu harusnya yang kejadian gitu loh. Dimana ya kalau misalnya then-nya ini nggak achieve, ya udah berarti case-nya fail gitu, case-nya fail. Nah, di sini berarti ya then I should see welcome message kayak gitu sih. Jadi ya kurang lebih ini lebih ke biar lebih enak dibacanya dan biar lebih gampang dimengerti juga karena kalau misalnya kita cuma dari ketik steps-steps gitu kan ya orang mungkin bingung ya kayak ini apa ya gitu. Nah, jadi kadang kadang dari QA sendiri tuh sering gunain Gherkin ini juga untuk biar test case-nya tuh lebih readable, lebih gampang dibaca. Oke, terus next lagi. Nah, ini yang tadi. Nah, ini sih paling ya ini quiznya nanti aja. Ya paling so far sih kurang lebih kayak gitu untuk sedikit penjelasan tentang robot framework dan ya demo singkatnya dari ini dari web login ini tapi yaitu web login tapi yaitu dari login ini maksudnya robot framework ini usingnya sangat luas sangat gede bukan cuman ini karena ya ini sebagai tutorial doang biar nggak pada pusing ya kita yang simple dulu aja yang login kayak gitu mungkin ya selain itu aku pengen coba ngeliatin yang ini sih karena selain login tes itu kita juga bisa ngehit kita juga bisa memakai dari robot framework ini tuh untuk API testing. Kita balik lagi ke sini. API user test. Nah, kalau API, nah di sini tuh API user test. Nah, kalau API itu sih sebenarnya sih lebih simple ya daripada UI karena ya itu kita nggak butuh kita kalau di API kan ya udah kita cuma ngecek endpointnya itu sendiri dan kita nggak butuh ngehit kayak kita nggak butuh kayak nge-clarify kayak di resource tadi gitu loh resource yang dibutuhin untuk API itu nggak banyak gitu karena ya udah API itu merupakan satu resource dari UI sendiri gitu jadi kayak ya pasti lebih simple kayak kita bisa lihat di sini case-nya untuk API test aku juga udah ada bikinin nah ya library yang kita pakai yaitu seperti yang aku jelasin tadi library yang kita pakai itu merupakan request library kalau misalnya untuk API testing. Kemudian library yang kita butuhin lagi collection karena kita ya butuh data ya. Kita butuh untuk nge-crawl datanya. Kemudian ya di sini aku pakai base URL yang ini base URL ini untuk testing juga dummy testing itu. Kemudian ya itu kita di sini untuk API testing tuh mostly tuh bakal main-main karena kita bakal main dari datanya ya. Nah, datanya tuh yang pasti kita butuh yang basic dari API itu yang pasti ada 4 CRUD yaitu create, read, update, and delete. Nah, di sini kita coba dua functionnya. Di sini aku coba demoin dua functionnya. Ada test getting post sama test creating post. Nah, jadi getting post ini yang pasti yang pertama kita harus create sessionnya dulu nih, session URL, session dari API-nya itu sendiri. Itu kayak sama kayak kalau di UI testing itu sama kayak open browsernya gitu kan. Nah, kita masukin base URL dari variabel itu, kemudian kita get response-nya itu kita get on session. Kemudian kita untuk get sendiri itu kan yaitu ini untuk status code ya. Harusnya teman-teman yang udah
mungkin udah lumayan familiar dengan API juga, mungkin pasti tahu kalau misalnya status code dari API itu ada banyak, ada 200, ada 400, ada 500, dan yang banyak banget lah. Nah, di sini kan untuk in general, kalau misalnya kita getting post-nya itu kita mau bikin biar case-nya pas, harus balikinnya tuh harus yang 200 kan, yang oke kan, bukan yang salah atau apa gitu. Nah, itu untuk positive case-nya sih. Kemudian ya pasti kita log juga untuk masukin ke lognya. Kemudian untuk creating post sebenarnya sama, tapi ya itu bedanya di sini kita ada create dictionary. Nah, create dictionary ini yang balik lagi yang dibutuhin sama library collection. Makanya aku masukin library collection karena kita butuh create dictionary itu kita kayak masukin data apa sih yang dipengenin, data apa sih yang mau kita masukin gitu loh untuk tes itu sendiri. Nah, kemudian setelah itu kita masukin responsnya, kita simpen. Setelah kita simpan responsnya, kita harus tahu nih responsnya tuh harus 201. 201 itu kan kita udah setelah input data bakal balikin, expected itu bakal balikin respons status code-nya itu 201. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ini untuk jalanin test case-nya sama. Robot. So, robot get user test dot robot. Nah, kita enter dan kita lihat nanti di sini. Nah, kita bisa lihat di sini. Kita bisa lihat di sini tuh udah berhasil, udah pas karena memang yang kita hit URL yang kita hit itu, API yang kita hit di sini tuh udah ngebalikin sesuai dengan response code. Jadi kita kalau di API itu mostly kita bakal ngelakuin testing yang ngevalidate dari status code-nya itu sendiri. Jadi kalau misalnya UI, ya itu perbedaan paling gede di API dan UI testing ya. Kalau di UI testing itu kita ngevalidate functionality-nya, kita ngevalidate kayak buttonnya ini bener nggak sih, posisi buttonnya bener nggak. Kalau misalnya aku ngeklik satu button ini tuh bener nggak nge-redirect ke satu page itu. Nah, itu UI testing. Kalau API testing kita mostly bakal ngevalidate dari status code-nya sendiri. Status code-nya bener nggak sih balikinnya 200. Atau kalau misalnya login test tadi, kalau misalnya aku inputnya salah, bakal ngembaliin 401 nggak, 401 unauthorized. Nah, kayak gitu. Kalau misalnya aku ngehit endpoint ini, kalau misalnya dia ngebalikin internal server error 500, nah itu kan berarti harusnya nggak boleh. Nah, kita nge-verify itu itunya, kita nge-verify status code, dan yang pasti responsnya balikan data-data dari situ. Mostly itu sih perbedaan paling gede, jadi ya di sini ada getting post dan creating post. Mungkin ya habis itu sih harusnya sih udah ya. Kalau balik ke ini, ya sih harusnya sih dari aku untuk sharingnya sekarang sih udah sih. Mungkin ya kalau memang ada yang mau bertanya atau ada yang mau coba-coba ya boleh. Oke, terima kasih Wilson. Oke, untuk ini guys, mungkin ada yang mau tanya lagi, silakan. Ayo, silakan tanya. Nah, ini mungkin kalau nggak ada yang nanya, saya yang tanya nih. Ini mungkin tadi sudah minta tolong itu di share screen yang itu, Wilson, yang code yang paling simpel aja yang tadi yang untuk coba login ya. Oh ya. Ini ada beberapa code ini kan perlu pencerahan ini. Startingnya Oh dari iya. mana ini? Oh iya. Yang login ya. Ya. Nah, oke. Oke, ini kan kayak yang variabel apa itu ya oke lah, itu kan sudah umum ya. Iya. Jadi kemudian ada yang tulisannya valid login test. Ini apakah memang itu sintaks atau code dari robot framework atau kita bisa declare sendiri? Oh ya, ini sih customize Pak. Ini kebetulan ini untuk penamaan test case-nya sendiri. Jadi kayak kita misalnya mau ngelakuin misalnya kayak valid login test. Nah, kita namain test case-nya itu di sini. Ini nanti bakal kelihatan ke balik yang tadi ya, yang report itu ini. Jadi di sini tuh nanti bakal kelihatannya di sini, sorry.
di sini nanti saya di sini, Pak. Nah ini yang kita input di sini tuh yang kita input di aku share entire screen aja deh, biar nggak ribet banyak ganti-ganti soalnya. Nah, yang yang diinput di sini ini merupakan test case name-nya yang bakal dimasukin ke reportnya. Reportnya tuh yang ini. Oke. Jadi itu penamanya sih nggak ada sintaks khusus atau apa, terserah aja sesuai kebutuhan kita aja kita mau namain test case-nya tuh apa gitu. Oke, ya. Kan kemudian lanjut gitu ya, ada Heeh. login page itu. Nah, itu Mm-mm. apakah nggak sama open login page, input kredensial Mm-mm. itu apakah sintaks dari robot framework atau kita bisa terserah Nggak gitu? juga sih, itu terserah juga, itu terserah kita. Jadi ya itu bagusnya robot framework ini tuh sebenarnya nggak terlalu banyak sintaks yang kayak harus ini misalnya udah kayak rigid, udah kayak kaku gitu, harus kayak A B C gitu, ada aturannya. Ini sih enggak sih. Lebih yang penting kita input sesuai yang kita nyamannya aja. Ini kalau aku mau masukin bahasa Indonesia pun bisa gitu. Buka halaman login gitu, bisa. Kita bisa masukin ini semua, yang pasti kita harus samain dengan resource-nya yang di sini. Yang ini yang open login page. Nah, ini kita kalau Hmm. aku mau ganti di sini buka halaman login, terus di sini aku ganti jadi buka halaman login, udah bisa. Jadi nggak ada, bukan yang kayak ada aturannya harus kayak gini kata-katanya atau harus bahasa Inggris atau apa. Nggak, jadi ya makanya lebih bisa dibilang lebih readable juga karena ya itu. Kita bisa customize sesuka kita gitu, kita mau namain step-stepnya apa, kita mau namain case-nya apa. Yang penting kalau di UI testing yang penting yaitu yang di test suite sama di resource kita itu sama gitu. Karena kalau Oh, nggak sama nanti pasti bakal kebaca bilang, oh kok beda nih, nggak ada nih kayak gitu. oh, kalau yang open browser itu memang itu ya, bahasanya dari robotnya itu ya, open Oh ya browser. kalau open browser benar. Ya, open browser ini ya komennya kayak kita minta dia open browser gitu ya, pasti itu kalau itu sih memang sintaksnya dari ini ya, dari robotnya ya. Function dari robotnya itu sendiri. Kan open browser, maximize browser window, input text. Nah, itu basic sih. Tapi kalau misalnya yang kayak open login page gini itu dia tuh memang ini apa? Dia tuh bisa customize sesuka kita sih, kita mau namain apa. Oke, itu artinya ya kalau ke bahasa pemrograman sederhananya itu kan ada Mm-mm. open browser, itu pun kalau kita Mm-mm. langsung di login test.robotnya pakai open browser langsung juga bisa ya. Cuman akhirnya jadi lebih panjang ya, kan harus input open browser ke URL kemudian maximize browser window gitu ya. Iya benar, benar Pak. Bisa sih sebenarnya semuanya itu bisa di ini, bisa semua yang di sini tuh bisa disatuin di login test.robot ini. Cuman ya memang, cuman ya itu jadinya tuh nggak bisa dipakai untuk banyak test case gitu. Ini kan kita lihat di sini ada dua nih, ada valid login test dan ini. Kalau misalnya kita input masing-masing di valid login test, aku mau ketik manual maximize browser. Jadi aku harus ngetik dua kali tuh. Maximize browser di atas, maximize browser di bawah, open browser di atas, open browser di bawah. Nah, meanwhile kalau kita udah declare seperti ini, kita tinggal panggil aja nih dari resource. Aku ngebutuhin apa sih? Jadi kayak kita cuma butuh satu kali ngetik di sini, udah kita tinggal panggil dari sini. Fungsinya apa-apa aja gitu. Ini jadi resource ini semacam kayak dictionary-nya gitulah. Oh, dia dictionary. Jadi, Iya, lebih ke dictionary-nya. hmm. Jadi Nah kayak itu, hmm, aku bisa manggil kayak aku mau ngelakuin function, aku mau ngebutin function apa aja di test case-ku, as long dia udah ada action-nya di resource ini, ya udah tinggal dipanggil gitu. oke. Ya, artinya kan kita tetap harus mengenal ya elemen-elemennya seperti kayak kalau saya lihat kan ini ada input kredensial, kemudian ada input text, Ya, ID, username, ID, password itu kan username itu ya, sebenarnya kita ID username-nya tuh diambil dari apa? Dari elemen yang HTML-nya di halaman yang mau kita tes ya, betul ya? ya benar Apakah Pak, benar Pak, benar Pak. Jadi ya, jadi kayak oh ya tadi belum. Jadi itu untuk ngambil itu balik lagi kita butuh tahu juga elemen dari function, misalnya kayak ini contohnya text box. Kita harus tahu nih elemen text box itu apa. Ya, balik lagi kita harus ke HTML-nya, kita harus lihat di sini. Gimana tadi? Misalnya kita buka websitenya,
kita harus tahu nih, kita harus nge-inspect dulu, kita lihat elemennya tuh apa sih. Nah, elemennya itu yang kita ambil, baru kita masukin ke code kita. Kurang lebih sih seperti itu ya. Jadi artinya kan ketika kita bangun web pun jangan lupa tuh, biasanya kan cuma pakai name-nya, elemennya kan Ah cuma ya, name benar, aja. Ini berarti ID-nya kan juga penting ya, karena perlu benar, untuk tes ditarik. Ya, ini juga benar. guys, bagi Hmm. kalian yang kalau biasa membangun aplikasi berbasis web, kalau kita bangun text box, itu kan seringkali kita cuma name, karena name itu yang dipakai di variabel web kita untuk pengolahan di PHP dan yang lainnya. Tapi ID itu penting, karena dengan ID ini bisa ditarik untuk testing ini ya. Untuk Betul ya? testing, benar-benar Pak. Jadi ya itu, ya mostly sih ya itu, sepanjang karir ini, maksudnya sepanjang saya kerja gini, ya kita bakal banyak tektokan dengan developer ya, karena yang pasti itu kadang developer kan mereka ngasih ID-nya, kan kita dari QA kan udah sebenarnya udah bisa nge-inspect sendiri ya elemennya tuh apa-apa aja gitu, tapi kadang ya itu kalau misalnya dari developernya tuh ngasih misalnya kayak namingnya tuh nggak standardized, yang harusnya kayak gini tiba-tiba nanti beda gitu, nah itu bakal ngimpact ke test automation, test suite yang kita bikin sendiri itu. Makanya itu perlu penting juga untuk penamaan dari web elemennya itu sendiri ya, sangat penting sih, karena ya bukan cuman mungkin ya kalau kayak mungkin mungkin bagi ini developer mungkin, oh iya udah aku mau namain apapun kan yang penting muncul di depan tuh bener gitu loh. Tapi balik lagi impact-nya tuh ke testing juga tuh sangat berpengaruh, karena dari Quick QA sendiri butuh itu gitu loh untuk ngetestingnya. Karena untuk biar si tesnya, biar dari tes automate-nya itu ngenalin mana yang harus diklik, mana yang apa, dari situ sih. Dari mana? Dari ID elemennya itu sendiri untuk UI testing. Oke, baik. Ya mungkin bisa balik lagi Vincent, ke yang tadi ini, saya jadi tertarik ini insting codernya kembali nih. Oke, jadi kayak misalkan submit button itu kan artinya klik button ya. Jadi itu kan Benar. seperti input text open browser ini katakan lebih enak karena sebenarnya bahasanya itu mudah dicerna ya, nggak ada code Ya, bahasa khusus ya. Artinya dictionary-nya dari si robot ini sendiri pun kayak bahasa manusia lah bahasanya. iya Kita benar. lihat ngomong Benar, Pak. ini klik button ya, itu button submit itu kan kita di developer itu lupa juga. Iya. Submitnya cuma ditulis name sama itu captionnya aja, tapi nggak Iya ditulis benar. ini ID-nya. ID-nya apa? Benar, Pak. Oke ya, oke. Itu kalau yang log HTML tadi berarti untuk itu ya, artinya di log HTML-nya itu sebagai log hasil log testingnya itu ya. Iya benar, Pak. Yang ini tadi. Yang ada ini reportnya, ini report fullnya, kemudian ya kalau kita klik masing-masing itu dia bakal ngarahin ke log, detail detail lognya itu seperti apa gitu. Untuk format lognya ini memang udah dari si robot frameworknya sendiri ya, jadi memang udah seperti ini, memang dari awal seperti ini gitu. Untuk Ya. format lognya itu sendiri, format log dan reporting. Jadi Ya kita tinggal maksudnya buat so far sih kosongan ya aja itu ya. benar. Jadi dia udah otomatis nge-generate kita ngelakuin, setiap kita ngelakuin tes, either itu pass atau fail, dia bakal nge-generate log dan report kayak gini sih, Pak. Oke, ya. Oke, berarti oke. Pak, kembali kiri kita login. Nah, ini kita tadi itu ya, ada yang invalid di bagian depan di login tesnya, di login tes robot ini. Nah, itu kan ada yang wrong user, wrong pass. Itu artinya kalau kita maksudnya kalau ada wrong user itu dari si robotnya, dictionary-nya si robot kan kita declare sendiri gitu. Oh, ini declare sendiri, Pak. Ini kalau yang ini karena kita udah declare nih di sini input credential itu ID username-nya itu kita input kan. Kita bisa input berdasarkan variabel yang udah kita bikin, Mhm. atau kita bisa input apapun yang kita mau gitu. Jadi Iya. kalau misalnya di sini aku ngeganti nih, misalnya aku nggak mau pakai ini, nggak mau pakai ini kan biar bisa dipakai ulang, kita pakai di sini kita masukin ke variabel, bisa juga. Jadi kita masukin ini, kemudian kita tambahin di sini wrong username, terus kita ganti di sini misalnya wrong user. Nah, kemudian di sini wrong password, wrong password, kemudian di sini juga wrong password. Nah, ini kita bisa ambil dari sini, kita bisa masukin ke sini juga sih, Pak. Jadi kayak kita, Oh, sorry, maksudnya tadi itu wrong user, wrong pass itu
itu ya apa isi variabelnya sengaja diisi wrong username. Iya benar Pak, benar. Jadi artinya Ini kita yang passing kita panggil fungsinya input kredensial, tapi iya, kita variabelnya diisi wrong username dan wrong password gitu ya. iya benar Pak. Oke, oke. Oke, berarti ya, jadi artinya sebenarnya kan ini cara testing kita kan code-nya tidak rigid gimana, kita bisa terbantu dengan kita bisa bikin dictionary sendiri itu ya. Iya benar Pak. Untuk artinya open login page itu apa, input credential itu artinya apa, Iya benar. submit login itu apa, dan memang itu ya, tidak, enggak, ribetnya, bahasanya ribetnya di depan kita declare, setelah itu Iya. waktu Setelah itu fungsinya kalau nextnya kita mau pakai untuk yang bisa. case yang lain udah bisa, udah gampang gitu. Oke. Oke, ya ini nih, kalau dari pengalamannya Wilson, kan Pak Mm-mm. udah pakai ini ya, pasti pakai Selenium, kemudian pakai Python ini ya, Iya, emang pernah pakai Catalan. Kira-kira iya pernah. perbedaan mencoloknya apa nih? Kita kan ngomong kalau robot framework ini kan based on Python. Nah, anak-anak Iya, SPC udah dapat si mata kuliah Python Python. loh. Oh iya. Nah, tapi kira-kira kalau dibandingkan dengan Catalan deh, itu apa nih? Karena Catalan kan paling masif nih promosinya itu. Oh iya. Katalon sih sebenarnya sih gampang ya, simpel ya. Karena kalau aku Katalon sih karena ya itu dia memang UI-nya itu lebih bagus. Terus ya kalau dia lebih ke app-nya app low code gitu kan. Jadi memang nggak harus yang banyak ngoding gitu apa. Apalagi kalau UI testing kan kita bisa nge-drag and drop gitu, kita bisa nge-drag and drop. Terus kayak kita lebih enak lah gitu dilihatnya. Tapi ya Hmm. itu balik lagi kalau misalnya kita scale-nya itu udah lebih gede yang kita testing itu udah lebih banyak. Kadang yang Katalon itu dari pengalaman saya sih kadang lebih ini ya, maksudnya lebih susah di customize gitu Pak kebetulan. Jadi kayak Hmm. lebih kayak untuk penggunaannya tuh nggak yang terlalu luas mungkin ya. Kalau memang kita ngomongin kalau mau belajar software testing, Katalon tuh cocok untuk sebagai foundation kan, sebagai foundation gitu. Katalon tuh cocok gitu karena kita bisa tahu gitu kan. Oh iya kayak kita mau nganalisa test case aja kita bisa dari Katalon gitu. Oh iya karena ada ketika kita ngelakuin ini kayak tadi given when then itu kita oh iya kita ngeklik ini dulu, bisa kita ngelakuin ini. Habis itu actionnya expectednya tuh apa kita bisa taruh semua di Katalon gitu. Nah itu tapi balik lagi ketika kita udah dapat foundationnya itu kemudian kita mau bawa di IT company, tapi IT company memang beberapa masih ada yang masih lumayan banyak yang pakai katalog ya. Cuman memang untuk di industri sekarang sih ya sepengamatan saya katalog memang mungkin udah agak di ini ya udah agak tergantikan ya, udah agak tergantikan. Tapi memang katalog itu bagus untuk QA untuk mulai mau belajar automation ya pakainya katalog gitu loh. Karena ya enak satu gampang kemudian ya gampang dipakai, kemudian gampang di ini juga, gampang jelas lah ya, istilahnya UI-nya jelas lah gitu. Selain Katalon sih, untuk kalau memang untuk yang lebih mirip Katalon sih kemarin saya ada lihat tools baru sih namanya Magic Pot itu ya. Itu Magic Pot itu kurang lebih kayak Katalon tapi UI-nya lebih bagus dan lebih gampang. Itu juga mungkin untuk teman-teman yang mau coba-coba pakai ini apa namanya Magic Pot, Magic Pot, Magic sulap, kemudian pot POD nyambung semua gitu itu juga cukup bagus untuk ini apa untuk coba kalau misalnya mau mulai belajar belajar gitu kan ya belajar automation testing bisa dari situ. Oke, ya. Oke, cuman itu ya, kalau standar industri sendiri sih mungkin lebih banyak sekarang ke robot ya, karena Python udah Python based dan kita bisa custom bahasanya apapun Ya yang bisa di benar code justru bisa advance gitu ya. benar Ya, ya, oke. karena lebih gampang juga sih. Ya ini kan tadi saya waktu Wilson demo saya agak pusing, tapi lama-lama ketahuan oh ini artinya gini-gini bisa di tracing Iya. lah bahasanya. Iya, at least itu lebih gampang tracing karena ya jujur waktu dari aku juga pertama belajar robot framework ini ya kurang lebih 3 4 tahun lalu awalnya juga bingung gitu awalnya juga ini apa ya gitu kan tapi ya setelah maksudnya setelah tahu gini kan setelah enak gitu tahu ya sekarang sejak saya kebetulan pindah di company yang sekarang ini dari kita belum ada automation testing
Nah, dari saya propose gitu, kemudian dari saya propose coba pakai ini aja, robot aja, karena kebetulan untuk tim QA yang lain tuh memang untuk basic codingnya juga nggak yang terlalu bagus. Nah, biar kayak gampang gitu, ternyata yang lain juga ya lebih gampang gitu, lebih gampang ngerti juga sih. Karena yang penting untuk ini, yang penting ketika ketika dari QA itu yang penting ketika test foundationnya tuh udah mateng, misalnya itu test foundation itu lebih ke kayak kita ngebikin test case itu udah tahu gitu, maksudnya kayak base-nya apa. Nah, dari kalau kita udah bisa ngebaca test case itu dengan baik, kita dikasih code robot ini udah enak gitu, udah oh gini ya, logiknya udah kayak gini. Ketimbang ya itu kalau aku dulu pakai Selenium dan ini ya lumayan ribet sih, tapi ya masih oke juga sih. Ya, ya, ya kebetulan kalau enaknya robot ini kan Python based ya, jadi tinggal misal Iya, library-nya aja udah beres ya sih. benar. Jadi barunya udah apa ya, ke effort lagi lah install Iya, tools baru gitu ya. iya Dan benar. anak-anak kebetulan di SP juga sebagian besar udah pasti ada UI-nya nih, UI untuk ID-nya untuk Python ya, pakai Jupyter Ah atau iya. atau Oh pakai iya. VS Code juga. Ah, ah. Iya sih lebih gampang sih. Ya. Oke, baik. Ayo guys, ada yang mau tanya silakan. Mumpung ini, mumpung tanya. Ini ada kalau ada yang mau tanya silakan ini. Ini Wilson nih kerjanya remote ya dari Makassar tapi Iya. perusahaannya di Singapura ya. Iya benar, Pak. Ayo nih, kalian kalau ada yang mau tanya-tanya silakan. Siapa tahu mau tanya magang apa mungkin bisa tanya nih. Mumpung mumpung pas Wilsonnya pas bisa ke sini. Ayo silakan guys. Kalau nggak ada yang tanya, saya tanya dong Pak Abi. Yes, wah, boleh nih. Iya, Iya. Silakan boleh. boleh. Heeh. Halo Wilson, salam Halo kenal Bu, ya. iya salam kenal Bu. Iya, saya partneran nih dengan Pak Abi. Oh iya, Iya. Mm-mm. Mungkin waktu Wilson kuliah belum sampai ketemu saya ya, karena sudah iya lama nih sepertinya belum. lulusnya, sudah Iya, 2018. iya Wah, benar Bu. selamat juga ya sudah melalui 7 tahun perjalanan Ya, menjadi lulusan ASB. Wah, iya salah satu benar. lulusan yang terbaik juga Wah, ya. iya terima kasih Bu. Oke, Wilson dari pengalaman Mm-mm, selama 7 tahun, ini kan sempat mm-mm. 6 kali begitu ya pindah tempat. Iya, Nah, saya tuh mau tanya begini, kalau bekerja sebagai software quality assurance, ini kan sudah mm-mm. 7 tahun di bidang itu begitu ya. Iya, Suka dukanya itu seperti apa? Tantangannya seperti apa? Dan iya. bagaimana caranya Wilson ini mengatasi? Oh iya. Masih sih kalau tantangannya sih yang pasti satu ya, karena sebagai quality assurance itu kita sebagai quality assurance itu kita ibaratnya tuh garda terdepan gitu lah. Kalau misalnya jangan sampai ada bug dari aplikasi itu yang sampai ke end user gitu. Nah, tantangannya sih di situ ya. Jadi kayak responsibility-nya, tanggung jawabnya tuh lumayan gede gitu loh. Memang kita kerjanya tuh sebagai tim ya. Jadi kalau misalnya kayak ada satu bug atau ada satu error, yang salah tuh memang bukan cuman quality assurance-nya. Tapi quality assurance itu memegang peran yang paling gede gitu kalau misalnya ada salah gitu. Karena ya itu balik lagi, developer kerjanya udah ngedevelop satu aplikasi, udah ngedevelop satu software, QA kerjanya ngecek gitu. Nah, jadi yang pasti bebannya tuh beban yang paling gede tuh ada di QA. Jadi yang pasti tantangannya itu ya. Suka dukanya sih balik relate ke tantangan laginya ya, Bu. Lebih ke ya sukanya sih yang pasti kalau misalnya kita bisa ngerjain satu project, kita lihat customer itu customer itu puas dengan yang kita kerjain, yang kita tes itu ya, itu yang pasti suka ya. Maksudnya kayak, bangga juga nih kita udah bisa ngerjain ini gitu. Tapi ya dukanya balik lagi. Kalau misalnya tiba-tiba nih ada report, misalnya kayak ada report dari customer service, either dari sekarang kan banyak review Google, review App Store gitu kan kita bisa lihat semua itu. Kalau misalnya reviewnya ada tiba-tiba customer yang tulis di review gitu, pas aku ketik button ini kok error ya kayak gini. Nah, di situ QA tuh lumayan ini juga jadi kayak oh iya ya, aduh aku ke skip nggak ya pas ngetes ini kayak gitu. Nah, lebih ke situ sih Bu. Tapi ya so far ya karena memang udah lumayan lama juga, udah 7 tahun juga, jadi kayak ya udah biasa gitu. Iya, oke. Wilson, kalau eh, zaman yang pertama kerja itu kan Hmm, ditanam duit ya. iya Tanam benar. duit itu kerjanya juga remote.
Tanam duit kebetulan belum, karena itu waktu itu belum COVID ya, jadi masih ngerja ngantor gitu sih. Di tiket.com juga Di kantor ya? tiket.com tuh sebagian ngantor, nah karena pas di tiket.com itu kemarin Hmm. mulai COVID ya, jadi awal-awal tuh ngantor, kemudian COVID, habis COVID tuh udah remote sampai Hmm. udah remote. Nah kebetulan habis dari tiket.com pindah ke company-company selanjutnya, kebetulan dapatnya yang remote terus, jadi ya Oh, sampai sekarang masih remote. iya, 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 iya. Oke. Jadi masih sempat kerja sambil ngemil-ngemil ya? Ya, ya bener Bu. Oke. Nah, ini menarik juga ya, buat gambaran juga rekan-rekan. Ini kan sudah mulai semester akhir, rekan-rekan mahasiswa ini ya, supaya punya gambaran juga bekerja di company, begitu ya. Iya, Nah, kalau dari sesama rekan-rekan dekat Wilson, begitu ya, selain iya. sebagai software quality assurance, itu sebagai lulusan ISBUC, Mm-mm. mayoritas bekerja di bagian apa ya? Oh iya. Mostly sih untuk dari ISV itu sih banyak ya, teman kayak bekerja sebagai quality assurance, banyak juga yang akhirnya mendalami sebagai developer, web developer, mobile developer, Apple iOS developer juga banyak. Kemudian yang pasti dari di IT company sendiri itu lulusan ISV banyak yang kerja sebagai product manager. Jadi product manager itu kayak orang yang ngebuat ngebuat spesifikasi dari satu aplikasi itu sendiri. Jadi dia kayak yang nerjemahin nih, misalnya kayak dari tim marketing atau tim sales, misalnya kayak minta tolong dong bikinin button di sini yang kalau misalnya aku klik button ini tuh ngarahinnya ke page mana gitu. Nah, dari seorang product manager itu yang nerjemahin itu ke developer gitu. Ya, kayak aku klik button ini ya. Misalnya dia nerjemahin itu, bilang kayak requirement-nya tuh seperti ini. Buttonnya kalau diklik harus bisa ke sini. Kayak gitu. Jadi lulusan SP juga banyak yang kayak kerjanya sebagai product manager, sebagai web developer, sebagai iOS developer. Jadi ya, dan QA juga banyak sih. Jadi ya memang terbuka luas ya ininya. Terbuka luas untuk apanya? Untuk peluang kerjanya. Oke. Kalau saya tanya sedikit lagi nih, Ya, Bang. lebih masuk lagi. Kalau secara apresiasi lulusan ISB, terutama yang bekerja di software quality assurance, Mm-mm. begini juga bagus ya kalau menurut Wilson. So far sih untuk sekarang sih lumayan bagus ya, masih lumayan Oke. bagus sih untuk ininya, untuk Mm-mm. apanya, untuk apresiasinya Oke. sendiri ya. Tergantung tergantung lagi maksudnya dari company-nya itu sendiri, tapi ya memang untuk secara demand tuh QA tuh software quality assurance tuh sampai sekarang tuh ya cukup dibutuhkan, karena memang ya Mm-mm. sepengalaman saya dari beberapa company yang udah pernah tuh memang rasio antara web developer, antara mobile developer dan QA itu memang nggak yang pernah berimbang gitu. Yang pasti jadi Hmm. kayak satu orang QA itu masih kadang diminta untuk ngehandle 5 sampai 10 developer gitu loh. 5 sampai 10 developer Hmm. dengan kerjaan mereka masing-masing, kemudian semua bakal dilempar ke QA satu orang gitu. Nah, jadi memang ya penglihatan saya ya, dan sampai sekarang pun ya demand-nya gede sih, masih lumayan gede. Oh, oke, menarik ya. Mm-mm. Baik. Benar. Nah, kalau menurut Wilson ini, supaya bisa sharing ya ke Ya. rekan-rekan, apa yang penting diperhatikan oleh perusahaan-perusahaan itu sehingga mau meng-hire kita? Sikap yang bagaimana, kompetensi yang bagaimana yang menurut organisasi itu penting, gitu. Ya, itu yang pasti sih satu sih ini ya. Yang pasti sih kompetensi yang paling penting tuh yang ini apa? Lebih ke attitude ya, lebih ke etos kerja kita tuh kayak gimana gitu loh. Kalau apalagi kemudian ya yang cukup saya rasakan setelah awalnya di perusahaan lokal, perusahaan Indo, dan ya baru setahun terakhir ini pindah, maksudnya kerja bareng dengan orang-orang di Singapura ya, tuh khususnya Singapura ya. Memang etos kerja yang ditunjukin tuh ya sangat beda gitu, sangat beda ya. Jadi kayak itu sih yang paling penting ya. Jadi kayak gimana kita ngehandle kerjaan itu, gimana kita gimana kita ngelakuin kerjaan itu, gimana time management kita, gimana skill kita dalam ngelakuin problem solving, misalnya kayak kalau ada sesuatu yang nggak diharapkan terjadi, gimana kita nge-manage-nya
So far sih itu ya yang paling banyak tiap berapa kali interview kerjaan gitu, yang itu yang paling banyak ditanyain gitu. Misalnya kayak gimana sih dari kamu nge-manage kalau misalnya kayak ada kerjaan A, B, C, terus priority-nya barengan gitu. Gimana dari kamu nge-manage-nya? Kemudian kalau misalnya khusus QA ini, kalau misalnya kayak ada error nih, ada bug nih. Nah, gimana cara kamu ngekomunikasiin itu? Kurang lebih seperti itu sih. Oke, menarik Wilson. Thank you ya buat Oh ya, informasinya. ya, thank you Bu. Thank you Pak Adi. Ya, Ya, thank you Bu Leni. Oke, Wilson, berarti itu ya, secara itu ya, kita bisa cukup pede bahasanya, karena ternyata lulusan bidang teknikal itu memang terutama IT ya, dan IS itu secara rate pasti jauh lebih tinggi ya, cukup ya tinggi ya. benar sih. Cukup lah. Jadi kita kalau punya mimpi lulus gajinya di atas UMR cukup jauh, bukan mimpi ya, tapi mungkin itu realita Ya, ya. ya, benar-benar. Itu kembali tetap ya, kita kompetensinya juga harus bagus ya. Dalam arti Benar ketika sih. bagus ya, itu kan saya yakin, kebetulan saya tahu betul seleksi untuk masuk tiket.com itu kan nggak mudah ya pasti, Ya, benar sih. kan sangat kompetitif ya waktu itu. Ya, Ya. Oke, dari teman-teman mahasiswa mungkin silakan kalau ada yang mau tanya nih, mumpung salah satu alumni kita ya, yang udah sukses ini bisa hadir, silakan kalau ada yang mau tanya, boleh tanya tentang materi, mau tanya tentang yang lain juga boleh. Oke, silakan guys kalau ada yang mau tanya. Ayo pada on cam. Nanti kita Ayo, foto bersama nih iya sama nih. Wilson juga. Ayo, Ayo, on cam kita foto dulu belum deh, mandi biar. nggak apa-apa. Ya. Hmm. Yuk, ayo, silakan bisa on cam dulu guys. Kita mau foto bareng. Oke, Ya. Nah, yuk, gini kan kelihatan cakep-cakep ini ya. yuk, yuk, yang lain bisa on cam. Nah, sambil sambil nunggu ya, Wilson, kalau ya. misalnya kemungkinan magang begitu, gimana kira-kira kalau Wilson mengamati ya? Kalau magang sih so far ini ya, maksudnya cukup banyak ya, apalagi untuk QA ya, terutama di ini ya. Kalau yang saya lihat ya, spesifik kalau kita ngomong spesifik company sih, tiket.com tuh banyak ya, karena memang maksudnya dari teman-teman saya yang masih di tiket.com juga, maksudnya banyak yang maksudnya itu QA untuk magang sebagai QA di tiket.com tuh ya banyak, bukan cuma tiket.com sih. Sekarang mostly ya itu QA tuh banyak, karena banyak teman saya dan banyak teman-teman kerja saya yang mulai ngerintis karir sebagai QA tuh ya dari intern. Jadi ya memang ketika intern tuh yang pasti ya kita udah harus tahu gitu, kita udah harus tahu gitu path-nya kita tuh mau kemana gitu, sebisa mungkin. Nggak ada yang salah, kita nggak salah untuk misalnya kayak aku magangnya QA terus tiba-tiba aku mau ganti jadi web developer, nggak salah. Tapi ya kalau yang dari yang aku lihat selama ini sih, lebih bagusnya kalau misalnya udah dari awal tuh udah ke ini gitu. Dari awal tuh udah kita tahu gitu, ketika magang kita udah tahu nih kita mau magangnya tuh sebagai apa sih? Ya sebagai sistem analis, sebagai QA, sebagai ini. Nah, itu sih lebih ke biar udah lebih aman gitu, biar udah lebih enak juga gitu, karena ya itu mostly banyak, aku punya mulai karir QA ya dari intern juga gitu, jadi ya itu intern tuh penting sih, sangat penting ya. Oke, Oke. kalau dari software-software company, saya itu pernah dengar ya. Hmm? eh saya lupa PT apa ya, dia software Oh ya, developer juga ya. Dia minta magang itu memang dia karena software developer jadi orang IT, orang ISP oh ya, begitu ya. Tapi dia prefer anak magangnya itu 1 tahun begitu. Kalau selama ini pengalamannya Wilson gimana? iya. Kalau selama ini sih memang kalau periode magang tuh memang balik lagi ya, subjektif ke masing-masing company gitu, bisa beda-beda. Kalau saya dulu magangnya nggak lama ya, cuma 3 bulan udah bisa selesai gitu dari mereka. Tapi kalau kayak misalnya kalau kita ngambil contoh lagi tiket.com lagi, di sana tuh minimal memang 6 bulan, minimum 6 bulan, karena ya itu balik lagi memang untuk tergantung dari scale company-nya. Kalau memang kalau saya kebetulan waktu magang
7 tahun lalu 3 bulan tuh karena memang scale company-nya tuh kecil, cuman software house gitu kan, kayak waktu yang aku butuhin untuk tahu kayak flow bisnisnya, tahu kayak flow development-nya tuh kayak cepat gitu. Nah, kalau misalnya kita udah ngomong company gede kayak tiket.com, kayak Ajaib, kayak misalnya yang lain-lain gitu, Gojek gitu, nah itu kan scale company-nya kan udah gede. Nah, makanya kadang tuh dari company itu minta minimum 6 bulan, karena kalau cuma 3 bulan, takutnya 3 bulan tuh kayak mereka tuh baru tahu, baru paham, oh flow gitu kayak gini-gini ya, udah selesai. Jadi kayak nggak maksimal gitu untuk dari company yang nggak maksimal, dari yang magangnya juga jadi nggak maksimal gitu. Iya, iya, iya. Oke, jadi memang wajarnya minimal 6 bulan ya. Wajarnya sih memang 6 bulan, tapi ya itu balik lagi tergantung dari scale company-nya sendiri sih. Mm-mm. Kalau misalnya company-nya kecil, ya mungkin 3 bulan sih udah cukup ya harusnya. Tapi kalau memang pengen magangnya di yang company yang lumayan gede atau gimana, ya memang harus prepare sih, memang minimum 6 bulan, tapi ya Mm-mm. memang minimum 6 bulan. Dan ya itu balik lagi, kalau misalnya performance yang kita tunjukin selama magang itu bagus, ya untuk di convert ke full time itu ya gede juga gitu. Karena yang pasti ya Hmm. dari company juga pasti udah pasti mikir gitu. Aku udah ngajarin anak ini dari nol gitu, sekarang dia udah Mm-mm. lumayan, ya udah. Kenapa enggak? Oh, Why not gitu? Why not gitu? Langsung jadiin full time aja kan, lumayan. As iya, long headcount-nya lagi butuh gitu. iya. Dulu Wilson magangnya ditanam duit. Bukan, kebetulan dulu magangnya di ini, di software house di Surabaya sih. Hmm. Software house di Surabaya. Jadi yang ke tanam dunia itu memang ya dari ini juga, maksudnya apply juga gitu. Oke, oke. Ya, ya. Oke, silakan nih rekan-rekan. Ayo. Biasanya banyak pertanyaan ini kalau di kelas. Ayo, ini mumpung kita datangkan narasumber ini jarang-jarang loh ya. Oke. Ya kayaknya mungkin kita foto dulu deh boleh nih. Ya, oke guys, ayo yang Heeh. on cam dong. Biar kita ambil fotonya. Foto akan berkorelasi dengan absensi. Ayo, pasti lah buka on cam. Pasti lah buka on cam semua. Ya, ayo. Fotonya tolong kelihatan wajah ya. Kalau nggak kelihatan wajah berarti tidak tahu siapa. Dihitung ya Pak Dia. Ya. Satu, dua, Oh, dua. Ayo lihat kamera. Foto dua. ada Kalau dua saya, layar Pak Dia. Mm-mm. kalau saya cuma satu aman. Oh iya toh, saya kok dua Ya. ya? Saya Soalnya ingin saya, motret juga nih. Oke, ya saya silakan. ulang ya. Satu, dua, ya. Oke. Oke, oke baik. Ayo guys, kita beri applause dulu dong buat Kak Wilson ini dan meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya untuk bisa itu bisa ngasih sesi ke kalian semua. Oke, nanti itu ya guys, tolong cek Jilan, nanti ada sedikit penugasan untuk kalian terkait dengan materi minggu depan ya, tentang software testing. Oke, baik sekali lagi terima kasih Wilson yang sudah Oke, bersedia terima kasih Pak Adi memberi pula ini. narasumber. Jangan-jangan bosan Ya, kalau nanti sering diundang oleh Prodi ya. siap Prodi harus Pak. bangga kan, Prodinya kan pasti bangga kalau punya alumni yang hebat-hebat ini. Dan mending saya sharingnya kalau dari alumni lebih enak biasanya, karena lebih mengena Mm-mm. itu. Ya, Oke, baik. thank you ya, Oke, Wilson, thank you untuk Leni, sharingnya. Pak Pasti Adi. bermanfaat ya untuk Ya, rekan-rekan. Mm-mm. ya, Ya, terima ya, baik. kasih. Oke, thank you. Thank Oke, you. saya izin meeting ya.